Pak, Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik, semuanya kata-kata Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Jadi teman-teman, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Begitu Allah menyindir orang yang sok tahu. Jangan engkau berpegang, berasumsi, menjawab sesuatu yang kamu tidak mengerti. Jika tidak tahu, katakan, oh saya tidak pernah mengerti, atau saya tidak mau mengerti, atau emang saya belum pernah mendengar persoalan Wali Songo. Uskut. Kembali berulah, Jagat Maya Indonesia dibuat gaduh oleh pernyataan menyesatkan kontroversial dari pentolan Wahabi Salafi. Berdasarkan tayangan yang beredar luas, salah satu petinggi aliran Wahabi Salafi Indonesia, Firanda Andirja Al-Wahabi, menuding bahwa salah satu ulama penyebar agama Islam Indonesia, yakni Wali Sanga, bukanlah wali Allah, melainkan wali syaitan. Berikut adalah tayangan selengkapnya. Firanda.andirja.com. Akhir-akhir ini, dunia maya Indonesia kembali dibuat panas dingin oleh pernyataan menyesatkan kontroversial dari salah satu gembong aliran Wahabi Salafi. Pasalnya, dalam tayangan yang beredar luas, Firanda Andirja Al-Wahabi mengeluarkan fatwa kontroversial menyesatkan yang ditujukan terhadap salah satu ulama ternama penyebar agama Islam Indonesia. Menurutnya, selama ini umat Islam Indonesia telah terpengaruh oleh doktrin sesat dan menyimpang, sehingga secara tidak langsung telah menjauhkan mereka dari kebenaran hakiki, yakni kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara hal itu adalah mengkultuskan salah satu tokoh utama penyebar agama Islam Indonesia, Wali Sanga, sebagai kekasih Allah. Padahal, dalam pandangan subjektifnya itu, secara fakta dan realita, ada sebagian dari Wali Sanga yang tidak melakukan syariat Islam secara benar dan hakiki. Tidak hanya itu, dengan penuh tendensius, penuh kebencian, di hadapan para jamaah Wahabi Salafinya, Firanda Andirja Al-Wahabi menuding bahwa Sunan Kalijaga adalah wali syaitan karena tidak melakukan salat 5 waktu. Jika memang cara menjadi wali Allah seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini, yakni dengan tidak melakukan salat, maka itu adalah wali syaitan, tegas Firanda Andirja Al-Wahabi. Untuk diketahui secara seksama bahwa bukan kali ini saja para Wahabi Salafi ini melecehkan dan merendahkan para ulama penyebar agama Islam Indonesia ini. Sebelumnya viral pernyataan salah satu dai Wahabi yang tidak begitu pintar dan alim, petinggi Roja Wahabi, yakni Yahya Badrus Salam Al-Wahabi beserta Subhan Bawazir Al-Wahabi, yang menuding dan menyebarkan fitnah tidak berdasar yang menyatakan bahwa Wali Sanga adalah tokoh fiktif yang diada-adakan oleh umat Islam. Dan kali ini muncul kembali dari dai Wahabi Salafi yang pernah kalah debat dengan Kiai Haji Idrus Ramli, menuding sesat dan menyimpang Sunan Kalijaga. Berikut adalah pernyataan menyesatkan kontroversial dari pentolan Wahabi, Firanda Andirja Al-Wahabi. Bosnya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak. Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya.
terkait viralnya pernyataan tokoh utama Wahabi Salafidi, salah satu ulama terdama muda Indonesia yang kebakarannya sudah diakui dan sangat ditakuti oleh kalangan Wahabi Salafi, akhirnya angkat bicara. Dr. Buya Ar-Razi Hashim secara detail, ilmiah, rasional membantah semua tudingan tidak berdasar dari para Wahabi Salafi ini yang secara nyata telah mengkerdilkan dan mendiskreditkan keberadaan para wali sanga ini. Berikut adalah penjelasan ilmiah dari Dr. Buya Ar-Razi Hashim. Dianggap. Bagaimana dengan Wali Songo? Maka teman-teman, tradisi ini diriwayatkan oleh para santri dari mulut ke mulut, lalu ditulis di kitab-kitab bahwa ada pembawa ajaran Islam namanya para wali. Wali yang berjumlah, yang masyhur banyak sekali, tapi yang kemudian ditulis ada 9. Maka disebutlah dalam bahasa Arab Aulia Tis'ah, atau dalam bahasa kita wali sanga, wali songo, wali yang 9. Wali-wali itu banyak, tapi 9 ini sangat karismatik. Dan mereka ternyata kebanyakan ada yang dari keturunan Hadramaut yang tinggal di Gujarat, tapi sebelumnya pernah disamarkan. Namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Teman-teman, jika kita belajar ilmu sejarah, salah satu pelengkap kesempurnaan ilmu sejarah adalah ilmu arkeologi. Arkeologi, ilmu al-athar, ilmu mengenai peninggalan-peninggalan. Jika ada orang belajar hadis, tapi tidak mengerti ilmu al-athar, ilmu peninggalan ini, dia pun tidak akan lengkap keilmuannya. Dan ilmu al-athar ini hanya dipunyai oleh para ahli ziarah. Tapi sayang sekali orang yang katanya sekarang mengaku cinta sunnah, itu tidak suka ziarah. Padahal ziarah adalah perintah Rasulullah SAW. Orang-orang yang berziarah, itu akan menemukan di salah satu wilayah namanya Palang di Tuban, ada satu kuburan bersejarah, masjid bersejarah yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Orang tempatan karena tidak mengerti apa itu Samarkand, karena tradisinya sudah berubah menjadi Mbah Asmoro. Mbah Asmoro itu dari Mbah As-Samarkandi. Bukan cocok logi, tapi memang begitulah sejarahnya. Para kiai-kiainya menjelaskan ini sebenarnya rahasia dari nama Asmoro, yaitu As-Samarkandi. Beliau melahirkan seorang ulama besar, menjadi pemimpin dan menjadi ulama karismatik di Surabaya yang kita sebut Ampel Denta, Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak, lahirlah namanya Sunan Bonang. Begitu juga dia punya anak yang sunan-sunan yang lain. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab, sanad-sanad keilmuan mereka. Maka pesantren-pesantren yang ada di Jawa hari ini, Jawa, Madura, hampir semuanya adalah keturunan dari para wali-wali itu. Jika di sana ada Mbah As-Samarkandi Asmoro, maka di Banten, di Cirebon, itu ada Asy-Syarif Hidayatullah, yang dia punya nama kewaliannya, orang-orang yang fana adalah zat Allah, maka disebut dengan Sunan Gunung Zati. Tapi dalam lahjah lokal, bukan cocok logi, mereka tidak biasa menyebut kata zat, mereka menyebut zati dengan jati. Itu bukanlah pohon jati, itu adalah nama kewalian beliau. Sunan Gunung Jati adalah sunan yang fana fi zatillah, yang dia mabuk ekstase dalam mencintai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pun punya keturunan, melahirkan raja-raja di Cirebon, banyak sekali ya. Di sana ada kerajaan-kerajaan, ada yang kemudian cenderung kepada kerajaan pemerintahan, ada yang cenderung kepada pesantren-pesantren. Turun nanti ada yang ke Banten, ya, lahirlah nanti salah satu ulama karismatik, Maulana Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari beliau nanti turun banyak ulama-ulama. Begitulah adanya keturunan mereka, maka secara nasab itu menunjukkan mereka ada yang mengerti ilmu nasab. Dan salah satu ilmunya ahli hadis adalah ma'rifatul ansab. Jadi jangan mengaku dulu ahli hadis kalau belum mengerti ilmu nasab. Dan yang kedua,
tentang ilmu al-athar tadi, ilmu mengetahui tentang peninggalan sejarah. Jadi jika tidak ketemu dalam teks, di mana kita mencari? Kita kemudian mencari di peninggalan-peninggalan sejarah. Di sana tertulis angka. Dulu mereka ada yang menulis dengan bahasa, dengan tulisan Hanacaraka, ada yang menulisnya dengan bahasa Arab, kemudian ternyata dibaca ala Jawa, disebut dengan Jawi Meriki, Jawi kampung sini. Kalau Jawi Sumatera, itu Melayu. Begitu mereka nulis kitabnya dulu. Dan teman-teman, saya juga mengkaji beberapa tahun naskah-naskah Jawa dengan teman kita yang bisa berbahasa Jawa. Ternyata memang ada keilmuan yang diwariskan dari sunan-sunan itu, wali-wali Songo. Ini dari sisi pesantren, manuskripnya banyak. Kalau kurang percaya, datang saja ke bagian manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional, ya, atau teman-teman kita di bagian khazanah Islam yang ada di Kementerian Agama.